6. Perbincangan dengan Patriark Chongling. Salam Patriark. Sapa para penjaga yang bertugas sambil mendorong pintu besar itu. Patriark Chongling mengangguk lalu menolehkan wajahnya kemudian berkata, "Masuklah Nak Zhang. Anggap saja rumah sendiri," ucapnya sambil tersenyum lalu melangkah lebih dulu ke dalam. Zhang San mengangguk tanpa menyahut. Patriark Chongling mengenalkan sektenya kepada Zhang San sambil berjalan mereka berbincang santai. Para tetua ataupun para murid yang melihat mereka langsung menyapa dengan hormat. "Kita lanjutkan di dalam saja," ucapnya setelah sampai di pintu rumahnya. Lalu mereka berdua masuk dan Patriark Chongling mempersilahkan Zhang San duduk dengan menggerakkan tangannya ke arah kursi. Lalu dia menggunakan telepatinya kepada kepala pelayan untuk menyediakan makanan untuk tamunya. Beberapa saat berlalu tanpa suara. Pelayan datang membawakan makanan serta minuman. Chongling mengambil gelas dan teko. Lalu menuangkan air ke dalamnya. Kemudian dia serahkan sambil berkata, "Silakan diminum dan nikmati makanannya," ucapnya. Brak! Gu Minghun terlempar dari hadapan iblis Mutao hanya dengan kibasan anginnya saja. "Bagaimana aku bisa menghidupkan istrimu lagi? Jika pengorbananmu saja hanya segini. Sudah bertahun-tahun lamanya kau masih belum bisa melepaskan segel ini, aku masih perlu banyak darah untuk memulihkan kekuatanku." Iblis Mutao marah karena darah gadis yang dipintanya kurang. "Aku tidak mau tahu. Kau harus mendapatkan lebih banyak lagi. Jika tidak..." Iblis Mutao memasukkan asap ke hidung Gu Minghun dan membuat Gu Minghun sesak nafas. Aku akan segera mendapatkannya. Beri lagi aku kekuatan. Aku akan menghancurkan seluruh sekte pedang kebajikan lebih dulu. Untuk membalas dendamku, ucapnya memohon agar dilepaskan. Iblis Mutao melepaskannya lalu memberikan Gu Minghun lebih banyak energi iblis. Satu kesempatan. "Jika gagal tubuhmu yang akan aku hancurkan," "Baik Tuan," sahutnya lalu pergi dari tempat itu. "Iblis sialan," ucapnya dengan kesal. Lalu dia mengedarkan indera spiritualnya untuk mengecek kekuatannya. Dengan kekuatan ini, Chongling kau pasti akan mati." Dia kembali ke kamarnya lalu membuka sebuah peti mati yang di sana terdapat tubuh kaku istrinya. "Beri aku waktu sebentar lagi. Kita akan pergi dari dunia ini. Kita akan melakukan petualangan ke dunia atas," ucapnya sambil membelai wajah halus dan dingin istrinya itu. "Sejak kau meninggalkan aku, hidupku laksana kapal yang terombang-ambing di lautan penyesalan karena tak bisa menjagamu. Kehampaan ini membuatku ingin menghidupkanmu lagi. Dan aku terus mencari kekuatan hingga aku menemukan tempat ini. Tempat di mana iblis disegel. Dia menawarkanku kekuatan untuk membalas dendam dan aku pun menerimanya dengan syarat dia membantuku untuk menghidupkanmu. Tapi dia juga mengajukan syarat untuk melepaskan segel yang membelenggunya. Setelah sekian lama menanti, kini segel itu mulai melemah. Dan aku akan segera melihatmu hidup lagi sayangku." Gu Minghun menceritakan sebagian kisahnya kepada istri tercintanya. "Ini adalah gulungan teknik yang kumiliki, hanya memerlukan kecepatan langkah dan kekuatan fisik yang aku ini sangat cocok untukmu." Patriark Chongling menyodorkan sebuah gulungan di meja. "Jangan menolaknya," ucapnya lagi setelah melihat keengganan di mata Zhang San. "Saya merasa tak enak hati menerima kebaikan Patriark. Apalagi gulungan ini terlihat sangat penting." Zhang San mendorong kembali gulungan itu. "Namun jika Patriark ingin memberi, bolehkan saya meminta? Mungkin ini terdengar tidak bagus.
Akan tetapi saya sangat membutuhkannya, sambung Zhang San lagi. Silahkan ucapkan apa yang kau mau, aku tak pernah keberatan memberi jika aku mampu atau memilikinya, jawab Patriark Chongling sambil tersenyum mengelus janggutnya. Bolehkah saya meminjam kertas beserta pena? Tanyanya. Patriark Chongling segera berdiri dan mengambil apa yang diminta oleh Zhang San tanpa keberatan sama sekali. Lalu dia menyerahkannya. Sebelumnya Han Ouyang berbicara dalam pikirannya, menyuruh Zhang San untuk meminta beberapa bahan untuk meracik pil embun hati, makanya dia menolak gulungan teknik itu. Setelah menerima kertas dan pena, Zhang San lalu mulai menulis sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Han Ouyang. Setelah itu dia menyerahkannya lagi kepada Patriark Chongling. Melihat kertas yang bertuliskan bahan-bahan langka, keningnya berkerut lalu bertanya dengan lebih serius, apakah kau seorang alkemis? Dibilang begitu juga bisa Patriark, namun saya tak pernah mengikuti tes alkemis, dia mengatakan yang sesungguhnya. Jika bukan karena teknik meracik obat, dia mana mungkin tahu masalah meracik pil. Baiklah. Baiklah. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan mengumpulkannya. Ada beberapa bahan yang sulit ditemukan namun aku akan mencoba menemukannya, ucapnya tersenyum. Mendengar itu telinga Zhang San langsung bergerak. Tingkat suci aku akan datang, dalam hatinya sangat senang sekali. Seandainya tidak ada Patriark Chongling di depannya, bisa saja dia berteriak kegirangan bahkan loncat-loncat seperti anak kecil dapat permen. Namun itu takkan terjadi. Dia menjaga wibawanya, agar tetap terlihat rendah hati. Istirahatlah dulu. Aku sudah menyuruh pelayan untuk membawamu ke kamarmu. Aku akan pergi sebentar untuk memberitahukan kepada divisi obat untuk mengumpulkan semua yang kau minta, ucapnya lalu mendorong kursi ke belakang, kemudian meninggalkan Zhang San sendirian. Selang beberapa saat pelayan datang menemuinya. Lalu dia berkata, "Tuan, mohon ikuti saya," ajaknya. "Salam Patriark," ucap ketua divisi obat sambil menangkupkan tangannya. Patriark Chongling tersenyum lalu berkata, "Carikan aku apa yang ada dalam tulisan ini." Dia menyerahkan kertas yang diberikan oleh Zhang San. Ketua divisi obat menyambut kertas itu. Lalu dia melihatnya. Dan alangkah terkejutnya dia karena melihat resep obat itu. "Patrick, siapa yang ingin membuat pil embun hati ini?" tanya ketua divisi obat dengan nada serius. Antara benua timur dan barat. Seorang wanita duduk di atas batu sambil bertumpu pada lututnya, dia menangis, "Maafkan aku Gege, aku terlalu egois, seharusnya aku tak meninggalkanmu, namun hatiku tak bisa menerima jika harus berbagi kasih, jika memang takdir mempertemukan kita lagi. Aku takkan pernah melepaskanmu lagi," ucapnya lalu berdiri kemudian melesat ke arah benua barat meninggalkan kenangan manis bersama suami tercintanya sambil mengelus perut yang mulai buncit. Dia kekenyangan. Episode 77. Membuat pil embun hati. 2 hari telah berlalu, Patriark Chongling datang mengetuk pintu kamar yang sekarang ditempati oleh Zhang San. Dia membawa kabar baiknya, setelah mendapatkan semua herbal yang diminta. Dia bergegas datang. "Nak Zhang, aku sudah membawakan semua yang kau perlukan," katanya dengan hati senang karena dapat membantu dalam membangun kultivasi pemuda itu. Membantu seseorang akan mendapatkan hal baiknya nanti. Itulah yang juga diharapkan oleh Patriark Sekte Pedang Kebajikan itu. Pintu berderit bergeser, muncul pula sosok dengan tubuh tegap juga menampilkan sisi yang membuat orang nyaman berada dekat dengannya. "Masuklah Patriark,
Kita bicarakan di dalam saja, dia lalu membuka lebar pintu. Setelah Patriark Chongling masuk dia langsung menutup pintu kembali. Lalu duduk di kursi yang tersedia. Tanpa banyak berbasa-basi, Patriark Chongling langsung mengeluarkan apa yang diminta oleh Zhang San. Di dalam cincin ini semua sudah terkumpul, periksalah. Ucapnya menunggu ekspresi Zhang San. Dengan mata berbinar dia menatap cincin itu lalu mengulurkan tangannya. Bergegas mengambil seolah ada yang akan merebut darinya. Dan dia langsung menyimpannya. Terima kasih banyak Patriark, bantuan apapun yang Patriark minta saya akan berusaha untuk memenuhinya. Jika saya mampu atau bisa, dia sambil tersenyum berkata lalu mengulurkan tangannya ke meja mengambil buah yang tersedia. Nanti saja membahas masalah itu. Silahkan lanjutkan, aku ada urusan yang lainnya. Patriark Chongling langsung berdiri setelah berkata tanpa menunggu Zhang San menjawab dia langsung pergi. Dia mengerti, pemuda itu akan meracik pil. Jadi dia meninggalkannya. Dia hendak melihat, namun tak ingin mengganggu. Lebih baik aku berkeliling sesaat, ucapnya lagi langsung terbang meninggalkan jejak cahaya. Di dalam kamarnya, Zhang San duduk bersila lalu dia membawa semua herbal yang diperlukan untuk membuat pil embun hati ke dalam lautan kesadarannya. Paman, semua bahan sudah ada. Apakah Paman bisa mengajariku cara membuatnya? Ucapnya di samping Han Ouyang yang lagi memasak air. Han Ouyang menolehkan wajahnya sebentar, namun dia tak menjawab. Setelah itu dia kembali ke aktivitasnya. Dia terus mengaduk air yang dia masak tanpa menghiraukan orang di sampingnya. Paman! Teriaknya di teling Han Ouyang. Han Ouyang langsung terkejut. Tak menyangka bocah ini berani meneriakinya. Lalu dia berkata, "Tunggu, bersabarlah." Setelah itu dia menyeduh teh yang harum. Lalu membawanya keluar dan duduk di gazebo melonjorkan kakinya. Zhang San mengikutinya dengan patuh. Meski terlihat kesal. Setelah melihat Han Ouyang bertingkah dia langsung mengeluarkan karpet kecil lalu menaruh bahan yang diperlukan. Tak lupa juga dia mengeluarkan tungku. Untuk membuat pil embun hati tingkat sempurna. Kau tak memerlukan tungku lagi. Maksudnya seperti apa Paman? Jika tak menggunakan tungku bagaimana membuatnya menjadi pil, sahutnya dengan penasaran. Lihat, biar aku yang membuatnya. Takutnya kau gagal malah akan membuang bahan berharga ini. Tapi ingat, aku mempraktekkannya hanya sekali saja. Jika kau ingin membuat pil dewa, kau harus membuatnya sendiri. Tutupnya langsung berdiri. Kemudian dia mengeluarkan energi jiwanya lalu melambaikan tangannya ke arah herbal. Herbalnya pun melayang di udara. Kemudian dia mengeluarkan api berwarna biru cerah lalu mengarahkannya ke semua herbal. Terlihat dari atas semua bahan mulai meleleh namun tak terjatuh seperti ada wadah yang menahannya. Dia kemudian menggerakkan tangannya. Memisahkan kotoran dan esensi murni. Lalu membuang kotoran itu dengan mengibaskannya. Setelah itu dia melanjutkan lagi. Terlihat. Seutas cahaya keluar dari tangan Han Ouyang menuju herbal itu. Itu adalah energi jiwa untuk memadatkan pil. Padatkan. Ucapnya lantang. Beberapa saat cairan itu mulai memadat dan mengeras membentuk sebuah pil. Yang terlihat indah dengan beberapa garis yang berada di tengahnya dan pil itu berwarna merah hati. Han Ouyang pun menarik kembali api birunya. Zhang San menganga takjub. Ini luar biasa Paman, dia mengungkapkan kekagumannya akan teknik pembuatan pil, ini hal baru lagi buatnya.
Dia sempat berpikir sudah baik dalam meracik obat. Tapi nyatanya, itu hanyalah kepuasan yang tidak dapat dibanggakan di hadapan seorang ahli. Pil itu melesat ke telapak tangan Han Ouyang setelah dia menariknya dengan energi jiwa, lalu dia memberikannya kepada Zhang San sambil berpesan, jadilah manusia yang berguna bagi orang lain setelah mendapat kekuatan. Kekuatan. Itu untuk melindungi bukan menyakiti, ucapnya lalu dia masuk kembali ke dalam rumah. Semoga kau tidak seperti aku di masa muda Tuan, hingga berakhir dengan hukuman, katanya dalam batin dan dia mengingat dirinya di kehidupan masa lalunya. Sungguh tak terbayang akan berada di dunia tengah ini sebagai jiwa yang tersegel dalam sebuah pedang. Padahal dulunya dia adalah kultivator terkuat di alam dewa. Bahkan dia sudah banyak membunuh para dewa, hingga dewa tertinggi penguasa alam dewa harus turun tangan menyegelnya. Zhang San berjalan ke arah menara kultivasi, setelah masuk dia duduk bersila. Kemudian dia menelan pil penyembuhan lebih dulu, setelah itu dia menyiapkan mentalnya dan menelan pil embun hati. Energi besar langsung merangsak masuk melalui jalur meridiannya dan menuju ke dantiannya dan terus berputar hingga beberapa bulan lamanya dia duduk di sana. Sekarang waktu 1 jam di dunia luar sama dengan 1 bulan di dalam lautan kesadarannya. Dengan teknik ruang dan waktu dia bisa mengubah sesuka hatinya tentang waktu yang ada di menara kultivasi itu. Sayangnya dia belum bisa menguasai teknik ruang. Karena terlalu sulit baginya. Sekte Angin Hitam. Patriark, semuanya sudah dipersiapkan tinggal menunggu perintah darimu, ucap bawahannya melaporkan pekerjaannya yang sudah selesai. Sambil menunggu jawaban dari patriarknya, dia berkata kembali, adakah lagi yang patriark butuhkan? Tidak ada. Kita langsung bawa saja semua pasukan. Low battery, please charge. Kita akan menghidupkan kejayaan Sekte Angin Hitam, ucapnya lalu meninggalkan bawahannya yang masih duduk dengan satu kaki itu. Sepeninggal Gu Minghun bawahan itu yang tidak lain bernama Gubang keluar dari ruangan dan mengarahkan pasukan yang sudah terbentuk, kita akan menyerang Sekte Pedang Kebajikan, persiapkan diri kalian dengan baik. Kita akan meratak. Low battery, please charge. Nikmati wanita muda mereka, teriaknya lantang dengan pengerahan energi. Episode 78. Spesial Cao Lingan. Seluas mata memandang hamparan pasir kuning berada di depan. Entah sudah berapa lama dia terbang. Yang pasti dia sudah mulai kelelahan. Setelah melewati beberapa mil lagi jauhnya. Low battery, please charge. Power off. Pohon besar di tengah gurun. Terlihat oleh mata. Seluit wanita sedang mendarat di tanah. Dengan memakai baju berwarna hijau panjang. Memancarkan keindahan yang menawan. Dia memang terlahir sangat cantik. Bahkan keanggunannya menyita setiap mata yang memandangnya. Perlahan Cao Lingan turun. Lalu mengedarkan indera spiritualnya. Harus diingat sekarang Cao Lingan sudah berada di tingkat kaisar tahap awal. Jadi dia sudah bisa menggunakan persepsinya. Dia kemudian mencari tempat untuk duduk bernaung dari panas terik yang menyengat kulit putihnya. Setelah tidak menemukan adanya aura yang membahayakannya, beberapa pasang mata terus memperhatikan gerak yang dilakukan oleh sosok muda di kejauhan sana. Mereka memandang dari cermin yang ada di hadapan mereka. Lalu seseorang yang duduk lebih tinggi mengeluarkan suara. Yufan, panggilnya. Es mendengar namanya dipanggil seseorang langsung bergerak,
Hamba mendengar perintah, ucap gadis cantik berbaju putih duduk dengan sebelah kaki menghadap sang ratu. Yufan, kita sudah lama tak kedatangan tamu. Bisakah kau menjemput wanita cantik itu untukku? Perlakukan dia dengan lembut, ucapnya memberi perintah. Baik ratu, sambil mengangguk dia pun mundur dengan perlahan lalu keluar dari tempat itu. Bagaimana menurut kalian tentang wanita itu? Wanita cantik yang berada di singgasana itu bertanya kepada semua orang yang ada di ruangan tersebut. Dia sangat mirip dengan Anda ratu. Salah satu orang kepercayaannya menyahut dari samping. Yang lainnya menganggukkan kepala sepakat membuat sang ratu tersenyum manis. Setelah sekian lama berwajah dingin tanpa senyum, Cao Lingan mengumpulkan kayu untuk dibakar lalu dia memantik api. Kemudian dia mengeluarkan daging yang sebelumnya telah dia beli, lalu membumbuinya. Yufan dari samping melihatnya. Lalu dia mendekat, "Salam, bolehkah aku duduk di sini?" Cao Lingan sangat terkejut mendengar suara dari sampingnya. Dia langsung berdiri dan memegang pedangnya. Namun setelah memperhatikan dia juga perempuan, Cao Lingan pun mengendorkan sedikit kewaspadaannya. Aku tak merasakan keberadaannya. Bahkan setelah kutelisik, aku tak dapat melihat tingkatannya, batinnya. Setelah terdiam sejenak dia lalu berkata, "Sikapnya duduk kembali agak jauh." Yufan memperhatikan lagi gadis muda itu. Lalu berkata, "Bolehkah aku tahu kemana kau akan pergi?" Tanyanya dengan lembut dan sambil tersenyum menatap Cao Lingan yang masih sibuk dengan daging bakarnya. Cao Lingan menyodorkan daging bakar yang sudah terlihat matang kepada wanita itu. Lalu dia menyahut, "Aku belum tahu mau kemana senior. Aku hanya mengikuti kemana arah membawaku." Yufan melihat ada jejak kesedihan dalam kata-katanya. "Kalau begitu ikut saja denganku," ucapnya sambil mengambil daging yang diberikan lalu memakannya. Cao Lingan terbengong sejenak lalu bertanya lagi. "Kemana senior?" "Ke rumahku," sahutnya singkat lalu berdiri dan mengulurkan tangannya. Tangan itu mengambang di udara, Cao Lingan hanya memperhatikannya. Dia masih ragu kepada wanita itu. Meski terlihat baik, tidak ada yang menjamin kebaikannya. Melihat keengganan yang ditunjukkan oleh raut muka gadis itu, Yufan akhirnya berkata lagi, "Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu, ayo." Sambil menggerakkan tangannya, Cao Lingan meyakinkan dirinya. Lalu dia meraih tangan itu. Kemudian mereka berdua menghilang. Dan pohon itu pun ikut menghilang. Sekejap saja mereka berdua sudah berpindah. Hamparan pasir kuning berganti menjadi hamparan salju putih yang membuat takjub Cao Lingan hingga dia lupa bertanya di mana sekarang. Dia berlari kecil sambil menari melupakan semua kesedihannya. Dia bermain salju seperti anak kecil yang bahagia diajak jalan oleh orang tuanya. Dia tak lagi peduli siapa yang ada di sektiarnya. Yufan melihat tingkah kekanak-kanakan gadis muda itu tersenyum sendiri lalu dia berkata, "Ikuti aku lagi," ucapnya menuntun Cao Lingan yang ekspresinya langsung berubah dingin lagi. Sedingin salju beku. Mereka berjalan lebih ke dalam. Patung-patung salju berbaris menghiasi pinggir jalan. "Ini di mana senior? Dan kita akan kemana?" Dia mulai bertanya setelah sadar akan perpindahan tubuhnya. Ini adalah dunia kecil milik Ratu Es Salju. Dan kita akan menuju istana. Beberapa saat berjalan mereka pun sampai pada pintu gerbang yang berwarna putih, tinggi dan kokoh. Para penjaga mendorong pintu besar setelah melihat senior Yufan.
Kemudian mereka berdua melewati gerbang dan rumah-rumah penduduk sekitar istana. Senior itu sengaja yuk. Apakah kau bertanya-tanya kenapa aku memelukmu gadis manis? Ucapnya sambil menyentil hidung Cao Lingan. Membuatnya merasa memiliki kasih sayang ibu. Tak pernah dia merasa seperti ini. Karena saat dia dilahirkan ibunya meninggalkannya. Ratu Es Salju mengangkat tangannya ke atas lalu memberi kode kepada semua orang. Dia ingin ditinggalkan berdua saja di ruangan tersebut. Bolehkah aku bercerita sedikit tentang seseorang yang sangat mirip denganmu, ucapnya sambil tersenyum lembut. Dan membelai rambut Cao Lingan yang tergerai. Episode 79. Spesial Cao Lingan 2. Bolehkah aku bercerita sedikit tentang seseorang yang sangat mirip denganmu, ucapnya sambil tersenyum lembut sambil membelai rambut Cao Lingan yang tergerai. Tentu boleh, jawabnya juga tersenyum. Baiklah. Baiklah. Sebelumnya aku belum memperkenalkan namaku, panggil aku Yulingan. Nama kita sama Bibi. Hanya marga yang membedakan, sahut Cao Lingan namun dia tak mengatakan marganya. Yulingan tidak terkejut. Karena dia sudah mengira akan hal itu. Kemudian dia mulai bercerita. Dahulu, semasa aku masih muda, aku bertemu dengan seorang lelaki yang sangat baik. Dia tidak terlalu tampan. Bahkan kadang bertingkah konyol. Entah mengapa kami saling menyukai dan jatuh cinta. Sejak saat itu kami bersama dan memutuskan untuk menikah, dia menghentikan sejenak ucapannya. Aku pun hamil dan melahirkan. Namun beberapa hari setelah itu, di saat suamiku tidak ada di rumah, kakakku datang bersama anggota keluarga yang lain. Mereka memaksaku ikut dengan mereka, dan tidak mengizinkan aku, bahkan sedetik saja untuk melihat anak gadis mungilku. Lalu mereka membawaku kembali ke keluarga, dia menghentikan lagi perkataannya sambil menghela nafas yang berat. Matanya sudah sangat sembab. Bagai langit yang hendak melepaskan hujan. Cao Lingan duduk manis mendengarkan cerita dari Yulingan. Yulingan kemudian tak mampu lagi menahan air matanya. Lalu dia tumpahkan sambil memeluk erat Cao Lingan yang terdiam membisu. Air mata terasa menjatuhi pundak Cao Lingan. Lalu dia pun mendekap erat sambil mengelus punggung Yulingan sambil berkata, suatu hari kau pasti akan bertemu dengannya. Sekarang dia sudah besar. Aku bahkan sulit mengatakan jika aku adalah ibunya, ucap Yulingan B dengan suara serak sambil terisak membalas ucapan Cao Lingan. Kalau begitu anggap saja aku gadis mungil itu Bibi, dia berkata dengan senyuman indahnya. Kau benar, aku memang menganggapmu anak. Karena kau memang anak yang kuceritakan itu, ucapan itu sekaligus membuat Cao Lingan terkejut. Jika memang benar apa yang dikatakan wanita di depannya ini, berarti dia adalah ibunya. Kalau kau memang ibuku, siapa nama ayahku? Dan dari mana kau tahu bahwa aku adalah anakmu? Sedangkan kita baru bertemu. Tanya Cao Lingan dengan serius. Cao Mingsun. Itulah nama lelaki yang pernah menjadi suamiku. Dan dari mana aku yakin kau adalah anakku? Jawabannya ada pada kalung yang ada di lehermu. Dia akan beresonansi jika berada dekat denganku. Lalu dia mengeluarkan kalung yang ada padanya dan menunjukkannya kepada Cao Lingan. Dia berkata sambil tersenyum hangat. Karena sangat yakin. Gadis di depannya ini adalah anaknya. Ayahku mengatakan ibuku telah mati setelah melahirkanku. Makanya dia memberiku nama dan kalung ini. Untuk selalu mengenang ibu, katanya memang nama ini sama dengan nama ibuku. Maafkan aku. Karena tak pernah menjenguk kalian,
dia lalu menceritakan permasalahannya selama ini. Cao Lingan langsung memeluk erat wanita di depannya. Karena keraguannya sudah terhapuskan oleh jawaban dari mulut wanita itu. Li Ibu, Cao Lingan tak lagi mampu bersuara. Mereka pun berpelukan beberapa lama. Lalu bagaimana dengan ayahmu sekarang? Apakah dia masih menyalahkanku? Karena meninggalkannya dengan seorang bayi. Aku selalu memikirkan masalah ini, lagi-lagi dia menghela nafas bersalahnya karena meninggalkan orang yang dicintainya dengan seorang bayi baru lahir. Pasti sulit baginya memaafkanku. Ayah sudah meninggal ibu. Kalimat itu sangat mengejutkan bagi Yu Lingan. Lalu dia memeluk Cao Lingan lagi sambil membelai rambutnya. Maafkan aku sayang. Sudahlah ibu. Ayah akan sangat bahagia di surga, karena aku sudah bertemu denganmu, ucap Cao Lingan mengakhiri drama. Tinggallah di sini kau bisa berlatih dengan baik. Juga banyak sumber daya untuk menunjang kultivasimu. Coba ulurkan tanganmu. Yu Lingan langsung memeriksa pergelangan tangan Cao Lingan setelah dia mengulurkannya. Ini tidak baik anakku. Kau harus mengulang kultivasimu. Kening Cao Lingan mengkerut mendengar ucapan ibunya. Mengapa ibu? Aku merasa tidak ada hal yang salah dengan tubuhku. Darahmu sudah bercampur dengan darah iblis dikarenakan teknik yang kau pelajari aku akan luar menghapus kultivasimu. Lalu membangunnya kembali, apakah kau mau? Tanya sang ibu. Tentu ibu, aku tak ingin gadis secantik aku ini berubah jadi iblis, sahutnya mulai dengan candaan. Istirahatlah dulu. Besok kita akan melakukan ritual khususnya. Aku sudah memanggilkan pelayan untukmu. Beberapa saat pelayan datang. Lalu menuntun Cao Lingan menuju kamar yang sudah disiapkan sebelumnya. Aku merasa luar biasa. Ini serasa mimpi. Bertemu seorang ibu yang selama ini kuanggap mati. Ayah, anakmu sudah menemukan ibu, ucapnya dalam hati sambil terus melangkah mengikuti pelayan itu. 000000. Sekte Pedang Kebajikan. Suara pertempuran terdengar. Riak gelombang warna-warni berhamburan di udara. Di tengah terik panasnya sang surya. Tak ada yang menyerah selagi bisa. Dentingan suara pedang beradu. Bercampur nafas yang memburu. Teriak kesakitan kian menjadi. Meninggalkan nama karena mati. Patriark Chongling tidak tinggal diam. Dia bukan seorang yang duduk manis menunggu kemenangan. Dia berada di garis depan, sebagai penyemangat hati semua orang. Tidak sama halnya dengan Gu Minghun, dia duduk di kursi kebanggaannya dengan santai sambil memantau perkembangan. Serang terus. Perintahnya kepada Gu Bang. Yang langsung diangguki oleh Gu Bang. Dia juga langsung memerintahkan pasukan tempurnya yang berada di tingkat prajurit sebagai pembuka jalan. Lalu dia memerintahkan lagi pasukan di tingkat kaisar untuk menembus pertahanan Sekte Pedang Kebajikan. Kebajikan. Hidup Sekte Angin Hitam. Teriakan demi teriakan slogan pasukan Sekte Angin Hitam menggema di udara, membangkitkan semangat juang pasukan Angin Hitam. Episode 80. Sekte Angin Hitam menyerang. Pihak Sekte Pedang Kebajikan juga tak tinggal diam. Dong Hu sebagai kepala dari pertahanan kini mengubah cara pertempuran. Dia memainkan strateginya. Melihat pihak musuh mulai mundur. Gu Bang semakin bersemangat, maju terus teriaknya dengan tenaga dalam, suaranya menggema nyaring. Pasukannya mengejar musuh yang berlari mundur. Namun mereka tidak tahu saja. Apa hal yang menunggu mereka? Aktifkan formasi ilusi, teriak Dong Hu dari jauh. Beberapa saat kabut asap mulai menutup pandangan musuh.
Kemudian terdengar bunyi benturan dan teriakan di dalam sana. Ya, mereka saling bunuh karena mengira teman adalah musuh. Hingga beberapa batang dupa teriakan keras dan bunyi perkelahian tak lagi terdengar. Lalu Donghu mengibaskan tangannya ke arah kabut. Mengirim energi berbentuk sabit lalu dengan perlahan kabut ilusi menghilang. Terpampanglah mayat pihak musuh yang semuanya mati oleh teman sendiri. Sementara di sisi Patriark Chongling diyakini saling berhadapan dengan Gu Minghun. Mereka memperagakan gerakan dari teknik mereka kemudian saling melompat ke depan. Dentang, dentang, dentang. Ketajaman pedang beradu kuat, meninju, menyikut, bahkan menendang. Terus dilakukan oleh mereka berulang kali. Fluktuasi energi tercipta di sisi mereka menciptakan tekanan bagi orang yang berada di sekitarnya. Ini adalah pertarungan tingkat suci, kita harus menjauh, entah yang mana yang berbicara. Sekarang mereka sepakat mundur mencari aman. Dongfu terbang kemudian melayang di udara. Dia mengedarkan pandangannya untuk mencari di mana komandan musuh berada. Tidak melihat komandan musuh di sekitarnya. Dia pun turun ke arah musuh yang tersisa sambil melecutkan cambuk energinya ke sembarang tempat. DUAAR. DUAAR. Ledakan terjadi di setiap hentakannya. Menerbangkan beberapa orang dari pihak musuh. Dia terus berjalan ke depan kemudian menggunakan tekniknya. Teknik tingkat pertama, cambuk api angin. Dia memutar cambuknya di atas kepala. Sesaat kemudian terlihat cambuk energi itu diselubungi oleh angin tajam yang mengandung hawa panas menyengat kulit. Sebagian dari pihak musuh yang merasakan bahaya di dekatnya. Mereka mencoba menjauh. Namun saat cambuk api angin dilesatkan, tak ada seorang pun yang selamat dari mereka saat terkena serangan itu. Angin yang tajam dan api yang panas masuk menghanguskan tubuh mereka. Gubang melihat ledakan itu dari jauh. Dia pun terbang ke darah. Setelah memastikan itu pihak musuh yang mengaduk-ngaduk pasukannya, dia langsung turun tangan. Dia menyingsing lengan bajunya. Lalu menghunus pedangnya ke depan. Lawanmu adalah aku, teriaknya sambil menyerang Dongfu. Dongfu sudah menyadari akan datangnya bahaya. Dia langsung berpaling dan terbang mundur. Sambil mengibaskan cambuknya. Gubang menunduk setelah melihat cambuk itu mengarah ke kepalanya. Dan dia mengirim selarik cahaya dari energi pedangnya. Pedang hitam, duar. Cahaya itu meledak di udara. Asap menghilang namun Dongfu sudah tidak ada di sana. Sebagai pengguna cambuk, dia harus tetap menjaga jarak dengan musuhnya. Dia muncul 3 meter dari samping. Lalu bila angin panas dia lepaskan. Beeng, beeng, beeng. Bila angin itu menancap di jejak kaki Gubang. Andai dia tak menghindar, dapat dipastikan dia akan mati. Nyawanya terancam. Bagaimana dia tidak marah? Gubang terus berusaha mendekat dengan lawannya. Namun lawannya selalu pintar menjaga jarak. Hingga dia kesulitan mengalahkannya. Jangan terlalu banyak berpikir, teriak Dongfu sambil melepaskan serangannya ke arah kaki Gubang lalu mengikatnya. Kemudian menarik dengan kuat tenaga. Dan dia menghadang. Buh! Tepat di perutnya, Gubang. Terpelanting beberapa langkah, dia segera bangun. Namun satu serangan cambuk kembali mengikat pangkal lehernya. Teknik tingkat pertama, cambuk api angin. Dongfu mengalirkan lebih banyak energi ki dalam cambuk yang mengikat leher Gubang. Lalu menariknya lagi dengan kencang. B0000M. Kepala Gubang hancur tersisa tubuh yang mulai jatuh terkulai.
Donghu memerintahkan pasukan lini keduanya untuk membantai pasukan musuh yang masih hidup. Sedangkan lini pertama diberikan istirahat. Dan dia menyuruh tim medis untuk segera melakukan pengobatan. Sebagian dari anggota Sekte Angin Hitam berlari kocar-kacir. Tak peduli lagi dengan slogan kejayaan sekte. Mereka ingin hidup di sisi yang berbeda. Tinju besar yang dibalut dengan energi ki padat melemparkan semburat cahaya berwarna biru yang seperti besi tebal. Mencoba untuk menghancurkan langsung tubuh lawannya. Whoosh! Cahaya biru itu melesat dengan kecepatan hampir tak terlihat oleh mata. Melewati sisi kanan Patriark Chongling. Untung saja saat itu. Terpelanting beberapa langkah, dia segera bangun. Namun satu serangan cambuk kembali mengikat pangkal lehernya. Teknik tingkat pertama, cambuk api angin. Dongfu mengalirkan lebih banyak energi ki dalam cambuk yang mengikat leher Gubang. Lalu menariknya lagi dengan kencang. B0000M. Kepala Gubang hancur tersisa tubuh yang mulai jatuh terkulai. Donghu memerintahkan pasukan lini keduanya untuk membantai pasukan musuh yang masih hidup. Sedangkan lini pertama diberikan istirahat. Dan dia menyuruh tim medis untuk segera melakukan pengobatan. Sebagian dari anggota Sekte Angin Hitam berlari kocar-kacir. Tak peduli lagi dengan slogan kejayaan sekte. Mereka ingin hidup di sisi yang berbeda. Tinju besar yang dibalut dengan energi ki padat melemparkan semburat cahaya berwarna biru yang seperti besi tebal. Mencoba untuk menghancurkan langsung tubuh lawannya. Whoosh! Cahaya biru itu melesat dengan kecepatan hampir tak terlihat oleh mata. Melewati sisi on kanan Patriark Chongling. Untung saja saat itu. Sekali lagi Patriark Chongling terlempar. Kini kakinya terasa patah. Untung sebelumnya dia masih sempat menyelimuti kakinya dengan energi ki. Jika tidak, pasti hilang kakinya. Begini sajakah kekuatanmu sekarang Chongling? Sangat mengecewakan. Dia menggelengkan kepalanya 2 kali lalu kembali berkata ke Pava Patriark Chongling. Sebagai Patriark Sekte nomor 1. Kekuatanmu sangat lemah. Ucapnya. Dia hendak menghancurkan kepercayaan diri Patriark Chongling. Karena kita harus tahu. Jika kepercayaan diri seseorang hancur, maka dapat dipastikan seni bela dirinya pun ikut hancur. Karena musuh akan mudah membunuhnya. Dia ingin marah. Namun perkataan Gu Minghun memang benar. Bahwa sekarang dia sangatlah lemah. Rasa bersalahnya, rasa sesalnya membuat dia lemah. Bersambung.